Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah, kita semua masih diberi nikmat sehat dan nikmat untuk bisa menjalani ibadah puasa hingga detik ini. Alhamdulillah teman-teman semua rahimakumullah, kita berada pada momen bulan puasa yang memang kondisi kali ini sangat berbeda jauh dengan Ramadan kita sebelumnya. Meskipun jarak kita kini sejauh antara sholat subuh dengan sholat zuhur, tapi percayalah, hati dan keyakinan kita insya Allah sedekat jarak antara sholat maghrib dengan sholat isya. Amin. Bagaimanapun kondisi kita saat ini dengan segala keterbatasan yang ada, jangan sampai hal tersebut menjadikan kita mengurangi semangat dan khusyuk dalam berbenah diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya di antara kita mungkin ada yang tidak sabaran, gampang baperan, mudah tersinggung ya. Semoga kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Yang sebelumnya jarang ngaji jadi rajin ngaji. Yang sebelumnya sholatnya asal-asalan masih bolong-bolong ya, semoga kita bisa sholatnya istiqomah 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah bersama saya Bu Arifah ya, kita akan sama-sama belajar dengan topik belajar kesabaran di bulan Ramadan. Nah, teman-teman semua, marilah kita semua meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita dan segala cobaan kita. Kita juga senantiasa bersabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa-dosa, serta senantiasa bersabar dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita bisa belajar kesabaran dari bulan Ramadan dari 3 sisi ya. Yang pertama berdasarkan segi fisik ya. Kita semua saat ini sedang diuji keimanannya dengan menahan lapar dan haus dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Namun masih banyak umat muslim di luar sana atau mungkin di antara kita ya, tergoda untuk makan atau minum sebelum waktunya berbuka, atau bahasa kerennya tuh mokel ya. Jangan sampai ya, naudzubillah. Atau bahkan di antara kita ada yang tidak berpuasa tanpa alasan yang jelas. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebab nilai kesabaran belum ditanamkan dalam diri orang tersebut sehingga mudah tergoda. Naudzubillah ya. Padahal dengan berpuasa banyak sekali manfaat positif yang bisa kita peroleh ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Yusra Firdaus, dokter umum dalam Halo Sehat. Beliau menyampaikan ada 4 manfaat berpuasa bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu adalah menurunkan berat badan. Yang kedua, mengurangi resiko terkena penyakit. Insya Allah kita terhindar dari penyakit pandemi COVID-19 ini ya, insya Allah. Yang ketiga, membantu menghilangkan kecanduan terhadap suatu makanan atau minuman. Yang terakhir adalah membuat kita lebih bahagia. Amin insya Allah. Yang kedua, kita bisa belajar kesabaran di bulan Ramadan berdasarkan segi psikis atau mental. Nah, puasa di bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kita momen terbaik untuk bisa melatih hawa nafsu, bisa melatih mengendalikan diri dan menerapkan kesabaran ya. Yang biasanya mungkin sering marah-marah ya, sering tersinggung. Nah, ini ketika ada hal-hal yang bisa memancing emosi nih, karena kita berpuasa kita jadi ingat, sabar, aku berpuasa kayak gitu. Biar pahalanya gak dikurangi sama Allah gitu kan. Nah, sebagai umat muslim, kesabaran itu juga merupakan salah satu contoh akhlakul karimah.
dan menunjukkan kualitas tinggi rendahnya iman seseorang. Seperti yang disampaikan juga pada pepatah Arab, man sobaro zafiro, barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Nah seperti kita nih, insya Allah kalau bisa mengendalikan emosi, bisa bersabar, berpuasa, menahan, insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan memperoleh pahala dan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Yang ketiga berdasarkan segi peribadahan ya. Nah, Allah membuka peluang untuk kita semua hambanya untuk bisa memperbanyak amal ibadah, mulai dari puasa, sahur, berbuka puasa, tadarus Al-Quran, sholat rawih, witir, tahajud, dan sholat sunnah lainnya dan ibadah lainnya ya. Yang sebelumnya mungkin susah banget untuk bangun tahajud ya, kita bisa karena sahur ya, kita bisa yang sebelumnya susah banget melek, kita bisa bersabar, kita menahan kantuk, kita berusaha untuk bangun sahur, kita makan sahur, kita sholat tahajud, Masya Allah akan banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan. Yang sebelumnya mungkin setelah kalau malam ya, setelah sholat isya atau habis sholat maghrib mungkin pergi-pergi bubur, ngopi-ngopi, kongko, jalan. Nah ada hikmahnya nih di balik musibah pandemi juga ini, kita jadi tarawih di rumah, ibadah di rumah, seperti itu, memperbanyak ibadah di rumah ya. Alhamdulillah ya, semua bisa mengambil hikmah di balik musibah. Kita bisa belajar juga kesabaran di bulan Ramadan berdasarkan 3 segi, baik dari segi fisik, segi psikis atau mental, dan segi peribadahan. Demikian tadi sedikit kultum yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.